Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Rakyat Riau Angkat Senjata. Rakyat Riau Angkat Senjata adalah sebuah gerakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Riau terhadap tindakan sewenang-wenang VOC. Gerakan ini dipelopori oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura dan dipimpin langsung oleh rajanya, Sultan Abdul Jalil Rahmansyah pada abad 1723 sampai 1744. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Muhammad Abdul Jalil Muzaffarsyah pada abad 1746 sampai 1760. Selain Sultan Sri Siak Sri Indrapura, tokoh perjuangan rakyat Riau angkat senjata yang bersenjata besar dalam perlawanan terhadap VOC adalah Raja Indra Pahlawan. Latar belakang rakyat Riau angkat senjata. Ketika Malaka berhasil dikuasai, VOC mengincar Kepulauan Riau dan mulai melakukan politik memecah belah atau Divide Impera. Kerajaan-kerajaan seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar pun semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC. Peristiwa itulah yang menjadi penyebab perlawanan rakyat Riau angkat senjata untuk mengusir VOC. Tokoh perlawanan rakyat Riau angkat senjata. Raja Siak yang berkuasa saat itu, Sultan Abdul Jalil Rahmansyah atau bisa disebut Raja Kecil, segera memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Rakyat Riau berhasil merebut Johor, kemudian membangun benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari benteng ini, Sultan mengirim pasukan di bawah komandan Raja Lelah Muda untuk menyerang Malaka. Dalam setiap pertempuran, Raja Lelah Muda selalu mengajak putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Sultan Abdul Jalil Rahmansyah meninggal pada 1744 Masehi. Perlawanan dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffarsyah. Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffarsyah kemudian menunjuk Raja Indra Pahlawan sebagai pemimpin perang. Jalannya perang, ambisi untuk melaksanakan monopoli perdagangan dan menguasai bermacam-macam daerah di Nusantara terus dilakukan VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh sebab itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmansyah 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, lalu ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lelah Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya, dalam pertempuran ini, Raja Lelah Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya, sejak remaja, Raja Indra Pahlawan sudah mempunyai kepandaian berperang. Sifat bela negara atau tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmansyah wafat. Sebagai gantinya, diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffarsyah 1746 sampai 1760. Raja ini juga mempunyai naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka, dan sebagai komando perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Tahun 1751 berkobar perang melawan VOC. Berikut ini dua strategi yang diterapkan VOC untuk menghalau serangan rakyat Riau. Memutus jalur perdagangan menuju Siak, mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung. Upaya VOC memutus jalur perdagangan menuju Siak ternyata berhasil. Menanggapi hal itu, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffarsyah segera mempersiapkan kekuatan lebih besar untuk menyerang. Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali kemudian ditunjukkan oleh Sultan sebagai pucuk pimpinan pasukan. Mereka diperkuat dengan kapal perang Harimau Puas yang dilengkapi dengan perlengkapan perang. Ketika perang guntur meletus, rakyat Siak kesulitan menembus benteng VOC yang berlapis-lapis dan dilengkapi meriam besar. Kendati demikian, banyak tentara VOC yang gugur hingga Belanda mendatangkan bantuan dari orang-orang Cina. Siasat hadiah Sultan. Melihat bantuan VOC terus berdatangan, Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali menyerukan pasukannya untuk mundur guna mengatur siasat baru. Raja Indra Pahlawan mengusulkan agar Sultan berpura-pura ingin berdamai dan memberikan hadiah kepada Belanda. Strategi baru yang kemudian dikenal sebagai siasat hadiah Sultan ini ternyata disetujui VOC, dan setelah itu kedua pihak sepakat untuk berunding di Pulau Guntung. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, ketika perundingan baru dimulai, VOC memaksa Sultan untuk bertunduk. Sultan segera memberi kode kepada anak buahnya agar segera menyerap dan membantai orang-orang Belanda di loji itu.
Setelah Loji dibakar, rombongan Sultan Siak kembali ke istana dengan membawa kemenangan. Oleh sebab itu, atas jasanya, Raja Indra Palawan diangkat sebagai Panglima Besar Kesultanan Siak dengan gelar Panglima Perang Raja Indra Palawan Datuk 50. Perang antara rakyat Riau dengan VOC terjadi sangat sengit. Pada saat perang itu, VOC mendatangkan pertolongan dari Cina dan sekutunya, sehingga pada saat itu, rakyat Riau ditarik mundur untuk merundingkan strategi perang baru, sehingga dalam perundingan itu, didapatlah suatu ide untuk berpura-pura mengajak VOC berdamai. Sehingga pada saat itu, perundingan damai dengan VOC itu kesempatan rakyat Riau untuk memukul habis perang tinggi VOC. Pada akhirnya rakyat Riau memperoleh kemenangan dari VOC. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.